Shalom jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Penatua Justinus Wuri. Ungkapan situasi. Pengurus Persekutuan Kaum Bapak GPIB merupakan wadah bersekutu kaum bapak sebagai imam dan kepala rumah tangga bagi keluarganya yang juga menghadirkan dirinya di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui karya hidupnya yang dibangun dalam spirit doa kepada Tuhan Yesus. Banyak yang mengatakan kaum bapak banyak disibukkan oleh hanya mengejar hal-hal yang sifat duniawi dengan tujuan untuk menghidupi keluarganya. Mengabaikan komunikasi dengan Tuhan secara konsisten dengan alasan kesibukan yang menjadi halangan untuk berjumpa dengan Tuhan. Hanya menitipkan doa melalui pendampingnya. Di tengah COVID-19 dengan varian yang lebih ganas, PKB dituntut untuk memelihara disiplin protokol kesehatan dan rohani serta sekaligus menjadi teladan bagi keluarganya dan lingkungannya. PKB diminta untuk tetap tekun berdoa, membaca firman, dan bersekutu sambil bergandengan tangan agar Tuhan memberi kekuatan dan semangat dalam iman untuk tetap berhikmat berkarya. Marilah jemaat sekalian, dengan tema konsisten berkomunikasi dengan Tuhan, kita bersama bersyukur dalam sukacita ibadah merayakan hari ulang tahun ke-40 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Dirgahayu PKB yang ke-40. PKB maju terus, pelayanan tangguh dan luas. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia.
hikmat, pujian, merdu, kemuliaan, hormat, dan kasih penuh. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang menuntun kita dalam ibadah saat ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 7 firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat sekalian, kita tanpa terkecuali adalah orang-orang yang berdosa. Kesalahan kita seperti kain kotor, membuat kita tidak layak di hadapan kemuliaan Tuhan. Marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita. Hati kami tercemar oleh ambisi duniawi. Perkataan kami sering membuat sedih istri dan anak-anak kami. Tindakan kami menyakiti sesama kami. Tanpa sadar kami pun salah memaknai arti persekutuan. Kami sering mengabaikan kehadiran-Mu, sehingga begitu mudahnya kami berbuat dosa. Kami kurang peduli dengan hidup rohani dan hanya mengejar prestise duniawi. Mengabaikan kehadiran Allah dalam keluarga. Kami mengabaikan doa dan membaca Alkitab, sehingga mudah tersesat dan memberontak kepada kepala gereja, Tuhan Yesus. Malas bersekutu bersama dengan kaum bapak yang aktif. Kami hanya mementingkan bersekutu dengan kesibukan bekerja. Karena itu, ampuni kami, Tuhan. Dengarlah seruan dan pengakuan kami, ya Bapa.
kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dari Kolose pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan 14, firman Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Setelah kesalahan kita diampuni, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 18b yang mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami menaikkan ungkapan syukur hati kami ketika kami boleh dihadirkan dalam persekutuan ibadah minggu pagi hari ini. Kami bersama-sama mau membaca, mendengar, dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, boleh menuntun, membimbing, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, dan kami boleh diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, mari kita membaca Alkitab dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan Hal pengabulan doa. Mintalah,
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita bersyukur dalam kesempatan persekutuan kita saat ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan masih memelihara, Tuhan masih memberkati, dan terlebih kita masih diberi kesempatan di dalam segala keterbatasan kita untuk beribadah, walaupun hanya melalui ruang-ruang virtual atau daring sebagaimana saat ini. Kita dapat bersekutu dari rumah kita masing-masing dan bahkan dimanapun kita berada saat ini. Semuanya ini tidak menjadi hambatan bagi kita untuk memberi diri bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita pada ibadah saat ini menyatakan bahwa konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Dari tema ini kita dapat melihat dua pertanyaan besar. Yang pertama, bagaimanakah cara kita untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan? Yang kedua, apakah sikap hidup beriman kita sampai dengan saat ini sudah benar-benar konsisten dalam menjalin komunikasi dengan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara jemaat, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya oleh karena kasih anugerah Tuhan Yesus, kita telah terpanggil sebagai umat pilihannya yang akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, di sini menekankan bahwa suatu gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang harus dilakukan orang percaya untuk menyatakan di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Dia juga menyatakan bahwa kebenaran batinia yang ada di dalam iman orang karena ajaran dan percaya kepada Yesus Kristus seharusnya dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan oleh orang lain. Tentunya melalui perkataan, sikap hidup kita, perbuatan kita di dalam menjalin hubungan atau relasi dengan sesama. Sebagai sesuatu yang berbeda tentunya. Sesuatu yang ilahi karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Yesus memberikan penekanan sebagai pengikutnya yang sejati adalah mereka yang bersedia dan mau berbeda dengan manusia lainnya. Dengan berpedoman pada ajarannya
dikatakan bahwa kita janganlah seperti orang dunia, yang dapat kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 8a. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri yang mendasar bagi orang-orang yang dikatakan sebagai pewaris kerajaan sorga adalah mereka dengan tekun berdoa. Dengan demikian kita dapat menilai diri kita saat ini. Walaupun kita dikatakan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus, kita telah terpanggil, kita telah dipilihnya. Nah, sekarang menjadi perhatian bagi kita, apakah sampai dengan saat ini kita tetap konsisten menjalin komunikasi melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau kita bertanya apa itu doa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa dikatakan adalah permohonan kepada Tuhan. Tentu sebagai orang beriman kita tahu kita bermohon kepada siapa. Kita bermohon kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga pendapat yang mengatakan, dari Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah napas orang percaya. Nah, kalau demikian, dikatakan bahwa doa adalah napas orang percaya, maka seharusnya kita ini tidak dapat hidup tanpa doa. Kita harusnya secara konsisten dan secara terus-menerus menaikkan dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Demikian juga pendapat dari Johannes Calvin, mengatakan bahwa doa adalah setengah daripada pekerjaan. Di sini mau dinyatakan, kalau upaya-upaya dan usaha-usaha kita tanpa dilandasi dan diawali dengan doa, maka sudah pasti akan menemui kegagalan. Itu adalah merupakan prinsip bagi kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Yesus kepada pengikutnya dinyatakan bahwa kepada yang meminta akan diberi dan menerima, kepada yang mencari akan mendapat, kepada yang mengetok pintu akan dibukakan. Di sini mengandung makna bahwa kita tidak hanya meminta melalui doa dan permohonan kita, tetapi kita juga harus ada langkah konkret untuk melakukan atau mencari supaya kita mendapatkannya. Demikian juga kita harus tidak henti-hentinya untuk mengetok pintu supaya dibukakan. Namun sebagai orang percaya hendak memahami bahwa semua itu dibutuhkan ketekunan. Kita harus rajin dan disertai juga dengan upaya dan usaha yang kuat. Ungkapan yang umum sering kita dengar ialah ora et labora. Kita tidak hanya dapat berdoa kemudian berpangku tangan, atau sebaliknya kita hanya bekerja tanpa mengenalkan Tuhan melalui doa-doa kita, tetapi Tuhan menginginkan agar kita berdoa dan bekerja. Kita harus menyadari perihal pengampunan dosa merupakan otoritas Tuhan mengenai kapan, apa, dan bagaimanapun Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Itu merupakan otoritas daripada Tuhan sendiri. Jadi bukanlah keharusan bagi Allah untuk meneruti berbagai permintaan kita yang bermacam-macam itu sebagai jawaban atas doa-doa kita. Kadang-kadang kita merasa kecewa ketika apa yang kita buat di dalam list doa kita hanya sebagian yang kemudian menurut kita dapat dipenuhi atau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Maka kemudian kita kecewa. Suatu kekeliruan pula apabila ada yang menganggap bahwa doa itu dianggap sebagai sebuah mantra yang diucapkan pada waktu-waktu tertentu atau situasi-situasi tertentu ketika kita sudah menghadapi suatu permasalahan atau jalan buntu.
Prinsipnya bahwa Tuhan menghendaki agar kita berseru, berkomunikasi dengannya di dalam segala keberadaan kita. Melalui perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus dalam ayatnya yang ke-8, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa Allah pasti memberikan atau menjawab permohonan orang-orang percaya dengan pemberian-pemberian yang baik, bahkan yang lebih baik dari apa yang sedang kita pinta saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan mengingat rayakan HUT Pelkat PKB GPIB saat ini, penting sekali bagi kita untuk merefleksikan diri secara khusus bagi kaum bapa di dalam peran sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Ini bukanlah suatu perkara yang mudah untuk kita jalani, apalagi di dalam konteks kehidupan dunia saat ini. Hendaklah kita harus mampu menjadi teladan dalam membimbing kehidupan beriman di dalam atau dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Hendaklah pula kita harus mampu membangun suatu tatanan rohani yang berakar di dalam rumah tangga kita, yang kokoh, yang tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang dunia ini. Seperti apa yang dinyatakan di dalam Yosua pasal 24 ayat 15b, firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu mau menyatakan satu prinsip yang mau disampaikan bahwa tidak ada tempat lain untuk menaikkan ungkapan-ungkapan doa. Tempat kita beribadah. Dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua secara sadar menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, yang tentunya tidak pernah luput dari godaan dan cobaan dan lumuran dosa. Untuk itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan senantiasa. Untuk itu kita juga harus konsisten menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan permohonan-permohonan kita sebagai orang percaya dengan cara yang pertama, bahwa kita setidaknya berdoa setiap hari pada waktu pagi hari. Dapat kita baca di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35. Dalam berdoa kita juga harus memahami bahwa kita menemui Tuhan dan berserah penuh serta mencurahkan segala isi hati kita kepadanya. Secara utuh artinya bahwa kita benar-benar mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan yang mengatur dan akan menata kehidupan kita. Jangan setengah-setengah. Dalam berdoa juga kita harus memiliki sikap yang menyatakan kerendahan hati, seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14. Berdoa bukan hanya di dalam hati, melainkan juga harus melalui ungkapan dan kata-kata kita. Doa dan berdoa adalah wujud iman percaya yang sudah barang tentu diketahui dan dipahami oleh Allah sendiri. Yang terakhir, bahwa doa bukan hanya sekedar sarana kita untuk meminta. Lebih daripada itu, Tuhan juga merindukan hubungan yang intim dengan kita melalui doa dan permohonan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu secara konsisten berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau yang kami kenal dan sapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur atas setiap anugerah, curahan berkat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan pada sepekan yang lalu. Teristimewa ketika kami boleh menikmati kasih-Mu yang nyata, memberikan kekuatan kesehatan tubuh, sehingga kami dimampukan untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah Minggu pagi hari ini, walaupun kita lakukan secara virtual di dalam sukacita iman. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Kuat kuasa Roh Kudus senantiasa kami pinta untuk memberikan kekuatan bagi kami di dalam memahami kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan dapat menuntun langkah kehidupan beriman kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami dilayakkan untuk menyatakan kesaksian akan kebenaran firman Tuhan melalui sikap, tindakan, dan laku hidup kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Kami mendoakan setiap umat dan berbagai keadaan, baik yang bersuka cita karena ketambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan, keberhasilan dalam usaha, tugas, dan pekerjaan. Bahkan saudara-saudara kami yang memperoleh kesempatan untuk promosi dalam tugas dan jabatannya. Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa bagi umat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik oleh karena sakit maupun karena usia lanjut, yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mohon pengharapan kasih-Mu melalui setiap upaya yang dilakukan dalam rangka perawatan, pengobatan, bahkan tindakan medis. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan, sehingga saudara-saudara kami dapat memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Secara khusus kami berdoa akan setiap upaya penanganan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini, agar setiap upaya pencegahan
dapat segera mengendalikan dan mengatasi perkembangan penularan virus tersebut. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang memiliki berbagai pergumulan dan beban di tengah-tengah kehidupan mereka saat ini. Tuhan sendiri yang mampu mengangkat setiap beban dan boleh berganti dengan sukacita di dalam harap dan doa-doa kami semua. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah, secara khususnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram, di mana Engkau telah mengutus dan menempatkan kami sekalian berada di tengah-tengah daerah ini. Karuniakanlah kearifan bagi para pemimpin bangsa, sehingga mereka dapat memimpin dan melayani dengan baik dan menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang oleh karena perkenaan Tuhan dapat bertugas sebagai aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan semua unsur yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi daerah kami. Tuhan, lindungilah dan sertailah setiap tugas yang diemban, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Berkatilah persekutuan gereja kami GPIB Immanuel WR Supratman. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang Kau hadirkan di tengah-tengah kebersamaan persekutuan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta David Darius bersama dengan keluarga. Kami juga mendoakan Bapak Pendeta Sony bersama dengan keluarga, vikaris dalam tugas perupaan yang hadir di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pelayanan hamba Tuhan ini, di dalam membangun iman jemaat, bersama dengan majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, pengurus pelkat, komisi, panitia, bahkan seluruh jemaat yang senantiasa setia mengambil bagian di dalam penata layanan jemaat Tuhan. Berkatilah setiap program yang telah disusun, sehingga dapat memberi manfaat bagi kehidupan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Demikianlah permohonan kami ya Tuhan. Semuanya ini kami hanya mau pasrahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi,
teduh dan damai saat ku dengar tiada henti berhidup dan kasih sejati. Namun Bapa bagai air segar membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, membakar nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabda wartakan jadi. Bekerjanilah kamu jadi ami abadi, hari ini sampai akhir nanti. Tolong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabda wartakan jadi. Bekerjanilah kamu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Jemaat, mari menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya Allah berkenan atas persembahan kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Segenap hidupku, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan ini, lebih dari itu terimalah hidup kami sebagai persembahan yang layak menjadi alat yang mulia
dalam pekerjaanmu di dunia ini. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapak. Suka, duka dalam pelayanan, berhasil, gagal dalam pelaksanaan program-program, puas, dan kecewa mewarnai perjalanan, panggilan, dan pemutusan unit misioner PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap tangguh dan luwes terus diuji dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah sekitar 17 bulan kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kasus meninggi, mencapai rekor tersendiri di tengah maraknya vaksinasi yang dipacu terus oleh pemerintah. COVID-19 mengubah cara pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita? Kesiapan spiritual dan mental. Kesiapan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan kearifan. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksin juga sudah digencarkan, tapi apa itu cukup membuat damai sejahtera? Lelah, letih, lesu, dan lemot mata kita dengan pola baru dalam aktivitas WFH, Zoom meeting, webinar, video call, ibadah, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, LED, LCD, dan lain-lain. Mulai ukuran 5 inch sampai 55 inch atau bahkan lebih. Mata kita bisa capek sehingga perlu disuplai dengan vitamin dan suplemen. Mata juga perlu istirahat. Tapi apa bisa? Bulan Juni, Juli, Agustus, mata kita disuguhkan lagi dengan hiburan menarik, mengisi kejenuhan di dalam petak rumah. Khususnya Piala Eropa 2020. Yang jam tayang 23.00 sampai 04.00 pagi. Kemudian bulan Agustus ada Olimpiade Tokyo 2020. Mata fisik kita terus bekerja keras mengikuti keinginan kita. Bagaimana dengan mata hati kita pada saat pandemi ini? Mata hati kaum Bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan. Mata hati yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata hati yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Mata hati kita juga bisa capek.
Vitamin KBA adalah salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata hati kita. Dalam kelompok baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu yang lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun, kini pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kapan selesainya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan frekuensi doa-doa kita, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, saat ini dan di misteri masa yang akan datang. Teruslah berdoa, walau seakan tanpa jawaban, karena sesungguhnya Dia Maha mendengar dan sedang mengatur rencana terbaik untuk kita. Jangan takut, Tuhan berfirman. Tapi juga janganlah kita abai terhadap ancaman virus ini. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beraksilah untuk menjadi berkat. Lakukanlah protokol kesehatan. Kuatkanlah mereka yang lemah. Dan bantulah mereka yang kesulitan. Karena Tuhan bersama kita. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah makin gelapnya dunia, marilah kita menjadi terang. Sampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita bersaksi bahwa Dia telah datang, menolong dan menyelamatkan kita. Walaupun pandemik ini seakan membawa semakin jauh dari visi kita, menghadirkan damai sejahtera bagi segala ciptaannya, tetaplah bersandar pada hikmat Tuhan. Berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan menjadi komitmen semua kaum Bapak GPIB. Generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Dunia ini akan terus berubah sesuai zamannya. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa. Maka kita harus mewariskan kebiasaan membaca Alkitab pada generasi penerus. Mari Bapak-Bapak GPIB memimpin kebiasaan membaca Alkitab menjadi teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sebagai manusia yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Keluar dari kaum dan rumah Bapakmu,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.